Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ya, kita mau memberikan informasi ya ke penonton pesantren Jalal di 5 benua. Ini ada ya, kita perlu ya membuka perspektif ya, supaya pikiran itu terbuka dan dapat informasi yang baru dari berbagai perspektif. Ini ada berita ya dari Glora.co, Glora News 6 April. Imam besar Masjid New York meradang, sebut pemikiran Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sudah gila. Ini maksudnya pikiran Sail Agil Siraj sudah gila. Kita lihat ya, Glora.co, Imam besar Masjid Islamic Center New York, Amerika, Imam Syamsi Ali meradang dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraj. Agil apa Akil sih? Ia sampai menyebut pemikiran Ketua Umum PBNU itu gila. Wah, apa maksudnya ini? Sebelumnya, Agil Siraj berpendapat jika fakultas umum tingkat universitas terlalu sering mengajarkan akidah dan syariah. Jika terlalu sering mengajarkan akidah dan syariah, akibatnya pelajar bisa terjerumus ke jurang radikalisme. Itulah mengapa, kata dia, untuk mencegah hal tersebut, ia meminta dosen atau pengajar sedikit memberikan pelajaran akidah syariah itu. Tapi yang saya baca di kemarin tuh, yang dikasih pelajaran tentang bagaimana menghormati orang tua, yang akhlak-akhlak begitulah ya. Kalau akidah itu emang kata Syauqi Bay, innal hayata aqidah wa jihad. Sungguhnya hidup itu isinya dua, akidah, keyakinan, dan jihad dan perjuangan. Nggak mau tuh kayak gitu tuh Said itu. Maunya bagaimana menghormati tamu, yang ajari yang sifat-sifat yang sosial gitu loh. Jangan akidah syariah. Tapi yang lebih ke akhlak, padahal Islam itu isinya kan 3 ya, akidah, syariah, dan akhlak ya. Kecuali jurusan usuluddin, kecuali jurusan fikih atau tafsir hadis, itu terserah, itu harus mendalam. Tapi kalau dosen mengajar di fakultas umum, teknik hukum misalnya, nggak usah banyak-banyak tentang akidah syariah, cukup 2 kali. Maksud 2 kali apa? Said Agil kembali mengingatkan, jika materi tersebut diajarkan di fakultas umum, di mana tidak semua pelajarnya memiliki bekal keislaman yang cukup, maka radikalisme mungkin saja bisa tumbuh. Hal itu yang kemudian membuatnya khawatir. Nah ini jadi masalahnya di sini. Kenapa kalau ini diperbanyak, nanti isinya surga neraka, Islam kafir, lurus benar sesat, terus-terusan bicara itu jadinya bakal radikal, ucap Agil Siraj. Imam besar, nah ini ada respon dari Imam besar Masjid Islamic Center New York, yaitu namanya Imam Syamsi Ali, orang Indonesia yang udah lama di sana mengembangkan dakwah di Amerika, menyebut cara berpikir Said Agil cenderung kontra atau bertentangan dengan logika manusia. Terus logika siapa? Sebab kata dia, bagaimana mungkin pelajaran akidah justru membuat orang kehilangan akidah? Saya menilai cara berpikir ini kontra logika. Mendalami akidah menjadi penyebab radikalisme? Nah, ini pertanyaan dari Syamsi Ali. Dan karenanya pelajaran akidah perlu dikurangi untuk mencegah radikalisme. Logika apakah yang dia pakai? Tanya Imam Syamsi Ali. Lebih jauh dia sekali lagi menegaskan pernyataan Said Agil.
sama sekali tidak logis, bahkan dia mengaku tidak sanggup memahaminya. Atau harus gila dulu untuk memahami pemikiran yang gila? Atau harus gila dulu untuk memahami pemikiran yang gila? Tanda tanya, kata imam besar itu, imam besar Masjid Islamic Center New York. Ini dia di sini ada disebut ininya, apa Twitter ya, Imam Syamsi Ali. Saya menilai cara berpikir ini kontra logika, mendalami akidah menjadi penyebab radikalisme, dan karenanya pelajaran akidah perlu dikurangi untuk mencegah radikalisme. Logika apakah yang dipakai? Atau harusnya gila untuk memahami pemikiran yang gila? Wah, ya begitulah ya. Kadang-kadang orang itu sekarang agak sirotnya komisaris utama ini apa PT KAI, Kereta Api Indonesia. Alhamdulillah sudah dapat jabatan, dapat jatah jabatan dari pemerintah ya sebagai ketua umum. Sementara Ahok dapat jatah di komisaris utama Pertamina. Kalau Pak Said ya begitu ya. Ya moga-moga ini bisa diberikan perspektif ya. Memang Pak Said Agil Sirot itu kan sambil lalu ya, mengungkapkan itu dalam webinar itu ya kan, seminar yang pakai Zoom itu loh. Jadi memang pemikirannya nggak utuh, apalagi kalau ngomong hanya di seminar berapa menit, terus nggak ada dialog misalnya, apalagi pakai Zoom. Sebaiknya memang harus dituliskan pemikirannya itu. Apa Mi? Harus dituliskan pemikirannya, maksudnya apa? Apakah akidah itu syariah tidak boleh diberikan di fakultas-fakultas non agama seperti hukum, teknik ya? Atau justru dasar-dasar akidah dan dasar-dasar syariah itu sangat perlu ya, dan jangan juga khawatir menjadi radikal dalam pengertian yang sifatnya politis ya. Ya memang ini kita perlu mengecek apa maksudnya ya. Tapi kalau hanya melontarkan sepotong pemikiran itu akhirnya mendapatkan respon yang keras juga dari siapa? Dari Imam Besar Masjid New York, Imam Syamsi Ali, yang juga meresponnya secara sepotong. Lalu terus akhirnya kita dapat pemahaman yang nggak menyeluruh, nggak utuh ya, yang sepotong juga. Itulah kalau memang mudah sekali melontarkan pikiran-pikiran yang kontroversial ya, akhirnya direspon dengan cara yang kontraproduktif juga, karena yang memberikan satu pernyataan Pak Said Agil Sirot juga kontraproduktif. Ngapain selalu dia kaitkan dengan radikalisme dalam pengertian yang negatif ya? Kan sebenarnya pemikirannya Pak Said Agil Sirot itu Wahabi dan Salafi itu bukan terorisme, tapi pintu masuk ke arah terorisme dan radikalisme. Oleh karena itu harus dibasmi, dihabisi akar-akarnya, yaitu Wahabi dan Salafi. Dan itu kan masalah baru ya, karena ini sangat akademis dan nggak mudah dilontarkan demikian saja di satu forum yang spektrum pembacanya itu beragam, khususnya pemahaman keagamaannya, dan tidak semua bisa memahami konstruk bangunan pemikiran Salafi dan Wahabi yang disinggung secara sepintas lalu oleh Said Agil Sirot. Jadi memang kalau apa yang kita ketahui ya begitulah ya, jualan radikalisme itu memang bisa menyenangkan ya penguasa, dan bisa juga ini ya, satu sisi nanti bisa mendatangkan kenyamanan psikologis, karena bisa
menyenangkan siapa yang apa ya begitulah, ngomongnya apa sih nggak jelas ya. Tetapi dari segi akademis itu ya susah dipertanggungjawabkan ya, karena hanya kemudian hit and run ya, memukul terus pergi, mukul pergi gitu ya. Kalau coba satu saat harus diadakan satu semacam seminar khusus membahas tentang apa, tentang tema-tema itu, seberapa dalam harus diberikan ke fakultas non teknik fakultas teknik atau hukum pelajaran Islam sampai mana. Tapi menurut Sail kan hanya sifatnya sekedarnya aja ya, dasar, bukan dasar ya, pokoknya dia khawatir bisa menjadi radikalisme. Itu yang dibantah oleh Syamsi Ali. Apa betul ya memberikan pelajaran Islam itu, akidah syariat itu berujung pada radikalisme dan merugikan orang lain? Itu pertanyaannya. Makanya itu yang disebut, itu logikanya apa, logikanya nggak bisa diterima ya, apa istilahnya itu ya, ataukah kita harus gila untuk memahami pemikiran yang gila? Kasar juga dia ya, karena itu juga keterlaluan kan Said Akhil ya. Jadi dia mengundang respon yang sebanding ya. Yudi Pramuko, tukang donat dari Padang, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila, bersabarlah dengan sabaran yang indah. Yang lebih produktif apa sih kalau ngasih pendapat di masyarakat, melontarkan pendapat-pendapat ke ruang publik itu kok kayak nggak ada lagi jualan, kecuali radikul terorisme. Saya mau jualan mie dulu lah. Saya kemarin dapat berapa ya? Dapat 50.000, alhamdulillah penjualan sampai maghrib 50.000. Ya kadang 150, kadang 100, kadang 50.000, tapi tetap ada daily income dan bisa membayar apa, menabung untuk kontrak sebulan ya, 40 disisihkan 40. Alhamdulillah. Yang penting gunakan waktu seefektif mungkin untuk hal-hal yang positif ya. Untuk hal-hal yang positif. Ya kalau komut Pertamina atau komut komisaris utama apa namanya PT KAI yang dijabat oleh saya Agil Sirot ya, levelnya udah tinggi, dia gajinya mungkin 100 ya, 100 apa juta atau 50 apa berapa sih nggak tahu. Ya tunjangan yang lain mungkin sampai 100 lah ya. Kalau saya levelnya masih sehari ya paling tinggi ya, omset tuh paling 3 juta 2 juta ya, alhamdulillah. Itulah ya. Kesenjangan penghasilan itu tinggi sekali di Indonesia ya. Itulah masalahnya, bukan masalah pemikiran keagamaan ya. Kesenjangan penghasilan itu yang tinggi. Gimana menyelesaikannya itu yang harus direspon oleh Pak Sail Agil Sirot. Kemudian pengangguran yang besar-besaran, kemiskinan yang mendalam, itu yang harus direspon oleh seorang ketua umum. Gimana mencurahkan pemikiran untuk mengatasi kesenjangan penghasilannya antara seorang komisaris utama PT KAI dengan tukang mie pangsit, mie ayam. Begitu jauh antara rakyat dan elit ya enggak? Dan orang-orang seperti saya ini banyak lebih terkapar ya di pinggir-pinggir sejarah peradaban atau dalam sejarah politik Indonesia modern yang tidak bisa diangkat oleh kebijakan-kebijakan politik pemerintah. 5 tahun itu 5% ya. Katanya nanti bulan September itu tahun ke-6 apa meroket. Katanya menyungsep sekarang tuh. Ya. Nyungsep. Gini apa gini? Minus 3%. Jadi akhirnya kemiskinan tambah banyak. Orang perusahaan retail tutup, pabrik tutup ya. Tapi gimana ngatasinya itu? Itu persoalan kita, bukan persoalan yang lain ya. Kesenjangan penghasilan.
kesenjangan kepemilikan aset, itu pengangguran, pendidikan yang mahal untuk masuk SD, 2 juta, 5 juta, masuk SD, duitnya dari mana tuh? Itu yang keluhan-keluhan masyarakat kita. Dagang nggak bisa dapat uang itu dengan jualannya, itu begitu susahnya. Yang saya lihat, yang saya tanya, yang lewat depan rumah itu. Jadi kalau soal pemikiran-pemikiran gini, soal elitnya, rakyat nggak ada yang mikirin, nggak ada yang mikirin rakyat. Perkawinan juga mewah, bermewah-mewah di masa pandemi, nggak ada rasa meraba penderitaan rakyat itu, penderitaan masyarakat yang susah. Perkawinan yang mewah, dihadiri pejabat pejabat ini. Emang nggak ada perkawinan yang sederhana itu ya. Harusnya ada yang undang sampai 20.000 undangan. Yang terakhir ya begitulah ya, banyak orang susah, jadi akhirnya rakyat juga tidak simpati ya pada orang yang menjual kemewahan, baik kemewahan dalam harta benda maupun kemewahan dalam pemikiran, sebagaimana yang dicoba ditawarkan oleh Pak Sail Agil Siraj. Pemikiran itu nggak berguna buat orang-orang yang lapar ya. Pada prakteknya orang yang lapar, orang yang miskin, pada praksisnya dia menjadi radikal ya. Bukan karena ideologi, tapi karena kemiskinan dan kemelaratannya dia menjadi radikal dan bisa menjebol warung-warung dengan cara yang haram. Jangan-jangan rumah dari Pak Agil Siraj juga bisa dijebol oleh orang-orang yang nggak punya beras. Misalnya begitu. Jadi radikal itu pada prakteknya secara sosiologis itu orang miskin itu, yang orang terpinggirkan, termarginalkan, itu menjadi radikal karena kebutuhan hidupnya yang terhimpit dan mendesak, dan tidak ada, seolah-olah tidak ada solusi ya, secara struktural dari negara. Bahasanya keren ya, secara struktural, bukan secara kultural ya, secara struktural ya. Struktur yang dibangun oleh kebijakan-kebijakan politik itu justru menjepit rakyat sekarang ini. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangan juga bosan dengerannya.